ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena virus yang dinampakkan oleh Allah atau pandemi yang sedang berlangsung ini sehingga kita mengurung diri di rumah dengan alasan saya takut keluar pada masa-masa seperti ini. Karena yang namanya penyakit itu akan tertimpa siapa saja, akan kena siapa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a innallaha alimun qadir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan seluruh para pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita mulai dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat, rahmat, dan berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur serta mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berselawat kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia ke alam yang penuh dengan berbagai macam kemuliaan dan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak yang ada di dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 70, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Artinya Allah lah yang telah menciptakan kamu semua. Berarti tidak ada ilah, tidak ada kecuali, semuanya dimanapun kita berada, siapapun kita ini, semuanya adalah ciptaan Allah atau makhluk Allah, atau dengan bahasa yang lebih bagus lagi, hamba Allah. Nah, kita telah diciptakan oleh Allah, dan kita sekarang masih berada dalam keadaan hidup dan sehat. Suatu saat nanti summa yatawaffakum, kemudian Allah yang mewafatkan kamu semua. Jadi Allah yang menciptakan,
dan Allah jua yang mematikan atau mewafatkan seluruh hamba-hambanya, termasuk seluruh, kalau bahasa Acehnya, lat, batat, kaya dan bate, semuanya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu saat nanti akan berakhir kehidupannya. Apakah dia sudah tua, masih muda, dan lain sebagainya, semuanya dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Kita semua bersyukur kepada Allah. Allah telah menciptakan kita dan kita lahir dalam agama yang diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, di dalam Islam ada wahyu Allah yang dikirim, yang diwahyukan melalui junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi petunjuk, menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini. Yang pertama, Allah perintahkan kepada kita semua, baik laki maupun perempuan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi tujuan hidup yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan ini menjadi tujuan dari pendidikan Islam. Nah, dimanapun kita belajar sebagai umat Islam, itu tujuan hidup berpedoman pada surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seluruh hamba Allah yang masih hidup, yang diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadahlah kita. Salah satu ibadah yang paling pokok di dalam Islam setelah syahadat adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. 5 waktu ini saja kita jaga dan kita menjadi disiplin. Saya sering menyebut, meskipun seseorang itu belum mampu untuk melaksanakan sholat sunat, dia sudah termasuk orang-orang yang bagus di dalam kehidupannya dan juga dalam ibadah-ibadahnya. Karena ada ayat Al-Quran yang Allah menerangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Artinya, salatlah secara berjamaah. Ayat ini pendek, tapi ada 3 poin. Pertama, wa aqimus shalah. Untuk seluruh umat manusia ini yang berakal, terutama yang sudah baligh, anak-anak pun boleh belajar dari sejak kecil. Maka kita lihat ada di beberapa tempat ada anak kecil bisa disiplin untuk melaksanakan sholat jamaah subuh, diajak oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Nah, kita sangat senang dan berbahagia melihat keadaan yang seperti ini. Meskipun
dia belum mukallaf, belum diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia telah menjadi sebagai profil atau sosok yang mulia sejak kecil, telah mampu untuk mendirikan sholat secara berjamaah. Karena ada bapak-bapak yang usianya sudah sangat senior, sudah sangat tua, tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah dan tidak mencintai sholat secara berjamaah. Di ayat ini Allah anjurkan 3 hal. Wa aqimus sholah, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan sholatlah secara berjamaah. Kalau 3 hal ini sanggup kita melaksanakannya dan menunaikannya, insyaallah kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia agar seluruh hambanya beribadah kepada Allah. Para malaikat sujud kepada Allah, para malaikat menyembah Allah, para malaikat rukuk memuliakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan manusia. Kata-kata kum di sini itu wabil khusus kepada manusia. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Allah lah yang telah menciptakanmu, summa yatawaffakum, kemudian Allah akan mewafatkan kamu. Berarti ayat yang sangat singkat ini kita pahami bahwa Allah lah sebagai khalik dan kita semua sebagai makhluk. Khalik artinya pencipta, bukan hanya manusia yang diciptakan oleh Allah. Langit dan bumi beserta seluruh isinya adalah ciptaan Allah. Kalau untuk manusia istilahnya suatu saat diwafatkan, untuk benda-benda suatu saat akan dihancurkan. Misalnya sekarang kita lihat gunung-gunung, wal jibala autada, gunung-gunung menjadi pasak, menjadi paku untuk menguatkan bumi, tetapi pada suatu saat akan dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk manusia ini akan difanakan oleh Allah, akan ditiadakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimatikan dan akan diwafatkan oleh Allah yang maha mencipta atau pencipta. Lalu bagaimana proses hidup dan kehidupan di alam ini? Ada orang yang diberikan panjang umurnya dan ada orang yang cepat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Ada sebahagian dari kalian semua, hai manusia, ada yang diberikan umur sampai dengan usia tua, dibiarkan dalam keadaan pikun. Ada orang umur usianya panjang tapi pikun, likai la ya'lama ba'da ilmi syai'an, agar dia tidak mengetahui lagi apa yang dulu pernah dia ketahui. Maka banyak orang kalau sudah tua sekali, dia tidak sholat lagi, dia sudah berbicara linglung dan pikun. Nah, kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita tetapi tidak pikun. Ini Rasulullah memberi keterangan salah satu cara di waktu tua tidak pikun, masih kuat ingatan. Pertama dengan cara
sering melaksanakan sholat jamaah maghrib. Maka ahli-ahli kesehatan itu menjelang maghrib, kita tidak dianjurkan untuk membaca, tetapi membaca Al-Quran, ini merupakan hal yang luar biasa. Ada orang menjelang maghrib baca Quran, bertambah terang matanya, bertambah kuat fisiknya. Kan ada Nabi bersabda, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kalian berobat dengan dua cara, bil asali wal Quran, dengan minum madu dan membaca Quran. Ternyata membaca Quran kapanpun, bahkan orang yang sudah mulai pakai kacamata, usia-usia di atas 55 tahun itu sudah berhajat kepada kacamata baca. Tetapi untuk membaca Al-Quran tanpa kacamata, ini memang beda. Kita bisa untuk melihatnya secara jelas. Jadi untuk tidak mungkin perih, kita tetap, misalnya yang sudah berkacamata tetap berkacamata, membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu menjadi obat, menjadi penawar, menjadi lebih bersih mata seseorang apabila dia mencintai membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi ada dua yang dianjurkan oleh Rasulullah, hendaklah engkau berobat dengan dua cara. Ini masa-masa Covid ini, masa-masa pandemi seperti ini, banyak-banyak kita membaca Al-Quran untuk kekuatan fisik kita, kemudian minum madu. Jadi ada dua cara yang dianjurkan oleh Rasulullah, berobatlah dengan dua cara, bil asali wal Quran. Kalau madu diminum, kalau Quran dibaca. Dan jangan sekali-kali nanti diambil Al-Quran ini dilemparkan ke dalam air, bukan itu. Quran dibaca, madu diminum. Jadi al-asalu wal Quran menjadi penawar, menjadi obat, obat hati dan obat fisik. Kalau madu lebih kepada fisik, Al-Quran fisik dengan batin dari seseorang. Maka jangan menjauh dari Al-Quran. Jangan kita jadikan rumah kita itu seperti kuburan, artinya tidak ada lagi orang yang baca Quran. La taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan-kuburan, sepi, senyap, tidak ada lagi orang yang membaca Al-Quran. Tapi mari zayyinu buyutakum biqiraatil Quran wa bis salatil jamaah. Hiasilah rumah tanggamu dengan membaca Al-Quran dan dengan sholat berjamaah. Kita biasakan keluarga kita ini untuk sholat, tetapi secara berjamaah. Di mana kita berjamaah? Di musola, di masjid, atau di waktu-waktu tertentu. Tentu kita tidak bisa keluar, seperti hujan lebat, angin yang sangat kencang, dan lain sebagainya. Maka kita sholat di rumah, tapi tetap secara berjamaah. Anjuran Allah dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya diamalkan oleh kita semua. Jadi kalau salah satu cara ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ada sebagian kamu, wa minkum may yuraddu ila arzalil umur, sebagian kamu ada yang nanti kembali menjadi pikun, seperti anak-anak kembali. Kalau nanti misalnya ada orang nanya, udah makan belum? Dia bilang, padahal sudah makan. Bahasa Acehnya sudah jawai, bahasa Indonesianya sudah pikun, linglung. Maka banyak orang-orang yang seperti ini, kadang-kadang dia tinggal di Darussalam atau di Tungkub,
Tadi ke kota Banda Aceh, pulangnya ke Lok Ngah. Apa yang terjadi? Padahal dia kadang-kadang fisiknya belum begitu tua, tapi sudah pikun. Maka menghindari pikun ini, kita hendaknya sering-sering membaca Al-Quran Al-Karim, dan jangan tinggalkan sholat jamaah maghrib. Maka dokter-dokter kan menyuruh kita itu kalau misalnya jam 5 ke atas lihat padi yang sedang subur atau sayur-sayuran yang lagi menghijau, latihan mata untuk melihat. Dan ini anjuran dokter dengan ilmunya bisa kita amalkan, dan petuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib kita amalkan. Jadi kita selagi ada kesempatan, sehat walafiat, di mana-mana baik yang tua maupun yang muda, mari kita meramaikan sholat jamaah maghrib di mana-mana, baik di musola, di menasah, atau di masjid-masjid. Nanti berbagai macam keutamaannya. Orang yang sholat jamaah isya, dia bagaikan telah sholat jamaah sepanjang malam, telah dia melaksanakan sholat sepanjang malam. Orang yang menunaikan sholat jamaah subuh, disaksikan oleh malaikat bahwa yang hadir ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan pahala-pahala yang diberikan pada sholat asar dan sholat zuhur. Jadi hendaknya di setiap waktu sholat kita selalu dalam keadaan berwudu, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah dengan cara kita menunaikan sholat. Nah, jadi Allah sebutkan, wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Sebagian kamu, berarti tidak semuanya, tidak semua. Kalau udah tua nanti pikun, tidak ada. Coba kita lihat misalnya Mahathir Muhammad, Perdana Menteri di Malaysia, 92 tahun, sekarang sudah hampir 94 tahun usianya, bicaranya masih sangat bagus. Ini kita lihat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada orang Aceh yang tinggal di Jakarta, usia 92 tahun, Bapak A.R. Ramli, Abdurrahman Ramli. Masya Allah, di usianya 92 tahun beliau masih bisa berbicara dengan sangat bagus, pendengarannya juga sangat bagus, dan bicaranya sangat teratur, tidak pikun atau tidak jawai di dalam bahasa Aceh. Nah, kita berdoa semoga kalau Allah memberikan kita umur panjang, mudah-mudahan kita terbebas dari may yuraddu ila arzalil umur, supaya kita ini semua jangan pikun, jangan jawai, jangan berbicara tidak teratur berulang-ulang nanti di dalam usia yang tua. Pertama, kita doakan semoga umur kita ini diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak tertimpa penyakit pikun atau jawai. Maka rajinlah sholat secara berjamaah, 5 waktu sholat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Dirikanlah sholat liduluki syamsi, masa-masa seperti zuhur, asar, ila ghasakil laili, pada menjelang malam yaitu maghrib, dan juga waktu masuk malam yaitu isya, wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Jadi 5 waktu ini kita jaga, kita rawat kemampuan kita
kita jaga kesehatan kita, kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap mampu melaksanakan sholat berjamaah. Saran saya, mudah-mudahan di masa pandemi seperti ini juga jangan takut keluar ke masjid, karena dengan berwudu insyaallah Allah akan menjaga dan memelihara kita. Jikapun pada suatu saat dipanggil menghadap ilahi Rabbi, kita menghadap Allah dalam keadaan ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena virus yang dinampakkan oleh Allah atau pandemi yang sedang berlangsung ini sehingga kita mengurung diri di rumah dengan alasan saya takut keluar pada masa-masa seperti ini. Karena yang namanya penyakit itu akan tertimpa siapa saja, akan kena siapa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah maha alim, maha mengetahui, lagi maha kuasa. Jadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, mari kita semua mengamalkannya. Dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah selalu diberikan dalam lindungan dan pertolongannya. Allah berikan nikmat sehat kepada kita, dan nikmati nikmat sehat ini salah satunya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama di ayat 70 di surat An-Nahl, cerita tentang ibadah, tentang hidup dan matinya seseorang hamba dan berubah keadaan dari sehat. Bisa saja suatu saat seseorang itu akan menjadi pikun, dan pada waktu pikun itu may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Pada masa pikun, masa jawai Allah sebutkan, seseorang tidak lagi mengetahui apa yang dulu dia ketahui. Dulu alim sekali misalnya orangnya, dulu cerdas sekali orangnya, tapi kalau sudah tua dan pikun itu, maka dia akan berbicara dalam keadaan yang tidak teratur atau sudah berbicara melantur ke mana-mana. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Itu persoalan ibadah, persoalan hidup, persoalan akhlak sudah kita terangkan di ayat 70. Apa ayat akhlak yang ada di sini? Ingat kata Allah, Allah menciptakan manusia, dan sebelum manusia ini wafat atau dimatikan oleh Allah atau diwafatkan oleh Allah, dia wajib beribadah kepada Allah. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia termasuk ke dalam masalus saw, orang-orang yang berakhlak buruk, tidak bisa dijadikan suri dan tauladan baik di keluarganya maupun di masyarakatnya. Maka tegakkan sholat, tunaikan sholat 5 waktu ini, agar kita semua hidup di dunia dalam keadaan bahagia, di akhirat nanti juga bahagia, dan Allah akan menempatkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita lihat ayat yang kita bacakan berikutnya juga berkenaan dengan akhlak dan sifat-sifat manusia. Di sini Allah terangkan, ada orang dulu ketika belum ada kelebihan, belum ada jabatan, belum ada kekayaan, ramah orangnya. Tetapi ketika Allah mengujinya sedikit, Allah beri pangkat yang tinggi, Allah berikan kelebihan rezeki, Allah berikan kelebihan ilmu,
Ini berubahlah akhlaknya. Dan kita mendengar ini pada masa setelah Idul Fitri, Idul Adha, ada orang-orang yang datang mungkin ke rumah seseorang merasa gundah, tidak dihiraukan karena mungkin banyak tamu-tamu yang lain. Dia bilang, dulu itu bagus bapak dan ibu, ternyata sekarang sudah beda. Nah, ini jangan terdengar kita dari orang-orang al-masakin wal fuqara, dari orang-orang miskin, dari orang-orang yang fuqara, sedih hatinya. Dia ingin datang bersilaturahmi seperti tahun-tahun sebelumnya yang dia lakukan. Teringat dia, oh saya pernah bekerja di rumah itu, lalu dia hadir. Muliakan dia, sambut dengan penuh kemuliaan, sehingga dia merasa berbahagia, merasa ceria, dan lain-lain sebagainya. Jangan sekali-kali akhlak kita ini berubah. Misalnya ada orang berubah dengan kekayaannya, ada orang berubah dengan jabatannya, ada orang berubah dengan ilmunya, ada orang berubah dengan berbagai macam kelebihan. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah surah An-Nahlu ayat 71. Ini Allah terangkan mengenai akhlak-akhlak manusia. Di dalam Al-Quran itu Allah ceritakan, ternyata ketika kita mendengar dari seseorang, oh di ayat ini Allah sudah menyebutkan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Nah, ini Allah bertanya, berfirman dalam bentuk bertanya. Dan Allah lebihkan sebagian kamu dengan sebagian lain soal rezeki. Maka di sebuah kampung tidak ada yang kaya semua dan tidak ada yang miskin semua. Saya merasa berbahagia di Aceh Besar ini ada sebuah rumah yang sudah sangat tak layak dihuni. Kemudian dengan jasa-jasa dari wartawan kita, dia cari tempat-tempat itu. Banyak yang tinggal di rumah itu, kadang-kadang mereka tidak makan. Dengan rumah yang sudah reot seperti itu, sekarang sudah ada yang mau membangunnya. Bagi yang menerimanya, selalu bersyukur kepada Allah, rajinlah sholat. Bahwa yang menolong kita sebenarnya bukan bapak itu, bukan ibu ini. Itu adalah sentuhan Allah kepada hamba-hambanya, yang ketika dia melihat tersentuh hatinya, maka sentuh hati itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada janji Allah dalam hadis qudsi, Allah tidak akan membiarkan orang yang taat kepada Allah untuk hidup dalam keadaan miskin dan papa serta menderita. Tetapi di sini Allah menerangkan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Allah melebihkan sebagian kamu dengan sebagian lainnya dalam soal harta, dalam soal anugerah, dalam soal rizki. Ada yang kaya, ada yang miskin, tetapi tidak semuanya. Di sebuah kampung nggak mungkin miskin semuanya, nggak ada. Di sebuah kampung kaya semuanya. Dan ini kita bisa melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah melebihkan kita soal rezeki, soal harta, jangan sampai seperti orang ini. Orang mana? Famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Ada orang yang dilebihkan rezeki, tetapi dia sangat pelit, kikir dia di dalam memberikan rezeki sebahagiannya kepada orang-orang yang dipekerjakannya. Ada buka kantor,
semangat buka kantor, terima karyawan, tapi nggak bayar. Ada orang rumahnya besar, undang pembantu banyak, tapi berkilah dengan membayar honor. Padahal orang ini ingin juga menikmati, walaupun fahum fihi sawa. Makna di sini mereka juga sama keinginannya, sama-sama ingin nikmat. Makna nikmat, kalau kaya nggak mungkin sama dia dengan majikannya, tetapi dengan hasil kerjanya dimuliakan. Misalnya seseorang yang bekerja di sebuah rumah, 1 bulan sudah dijanjikan gaji 600.000 atau 1 juta, tiap bulan tepat waktu dia bayar. Ini nikmat bagi yang bekerja. Walaupun di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan fihi sawa, mereka berkeinginan juga untuk menikmati berbagai macam kebahagiaan. Maka kalau kita mempekerjakan seseorang, mari kita disiplin membayar honorariumnya, gajinya, karena itu ternyata diterangkan oleh Allah. Yang kaya, yang dilebihkan rezeki, misalnya buka toko, buka swalayan, supermarket, karena ada. Pernah dulu kita dengar dari karyawan-karyawan, ada yang melarang jangan sholat taraweh, kemudian berkilah dalam membayar upah dari orang-orang yang bekerja. Jangan lakukan hal ini, bangkrut kamu, kata Allah. Jangan kamu sepelekan, jangan kamu tahan. Famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aimanuhum fahum fihi sawa. Mereka juga menginginkan kebahagiaan dengan kerjanya, walaupun uang yang diterima menurut kita sangat sedikit, tetapi bagi orang-orang yang bekerja, dia sudah menikmatinya dan dia memuji majikannya dengan majikan yang benar dan tidak bohong. Oleh karena itu Allah bertanya, afa bi ni'matillahi yajhadun. Mengapa dengan nikmat Allah itu kamu bisa menjadi ingkar? Oleh karena itu, yang disuruh oleh Allah dengan nikmat kita bersyukur, dan bila ada tantangan dan rintangan, cobaan-cobaan, kita bisa bersabar. Mudah-mudahan syukur dan sabar bahagian dari akhlak yang mulia yang harus kita amalkan. Jika Allah melebihkan kita rezeki, mari kita semua syukuri anugerah Allah dengan rajin beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga kajian kita pada malam yang mulia ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.